Damai dan salam kasih Kristus kepada para pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Dimanapun Anda berada pada saat ini, kita sangat bersuka cita karena Tuhan tetap izinkan untuk kita untuk menikmati hari demi hari dengan penuh kesyukuran. Baiklah para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin berkongsi pengalaman tentang satu topik, bagaimana mengatasi perasaan tersinggung. Saya percaya bahwa kita semua pasti mengalami perasaan tersinggung, saudara. Di dunia ini ada banyak orang yang memiliki sifat mudah tersinggung karena hal-hal yang sepele saja, baik karena ucapan maupun perbuatan orang lain kepada kita. Tetapi sayangnya, pada saat seseorang itu merasa tersinggung, maka seseorang itu cenderung untuk membalas dengan menyakitkan perasaan orang itu kembali. Sehingga hal ini merosakkan hubungan, persahabatan, keluarga, bisnis, dan sebagainya. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, oleh karena itu saudara, perlu kita mengetahui apakah penyebab utama perasaan tersinggung itu. Penyebab utama perasaan tersinggung itu adalah yang pertama, karena kurangnya pengertian. Kurangnya pemahaman akan suatu tindakan seseorang itu kepada kita. Jika mana kita kurang mengerti atau kurang memahami tindakan seseorang itu, maka kita akan tersinggung. Karena itu saudara, untuk mengatasi atau untuk menghindari hal ini, kita harus berpikir secara objektif, bukan subjektif. Kita harus bertanya kepada diri kita, apakah alasan tindakannya tadi itu sehingga kita tersinggung? Apa sebabnya? Jadi sudah tentu setiap tindakan seseorang itu selalunya didasarkan oleh motivasi atau dorongan tertentu, saudara. Oleh karena itu, jika kita kurang mengerti, jika kita kurang memahami akan suatu tindakan seseorang itu, maka kita harus berusaha untuk mencari pengertian yang selengkapnya. Mengapa dia bertindak begitu kepada kita? Apa sebab dan apa alasannya? Nah, ini sangat penting, saudara. Kita harus mengerti, memahami tindakan seseorang itu. Itu penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua, karena ia merasa tidak dihargai atau dia merasa tidak dihormati. Memang kebutuhan dasar manusia sebagai seorang pribadi adalah harga diri. Harga diri di sini bukan bermakna berapa nilai harga diri kita apabila dijual, seperti menjual sayur ya. Tetapi harga diri yang dimaksudkan di sini adalah keberadaan kita, maruah, martabat diri kita. Jadi manusia selalu berusaha untuk melindungi harga dirinya, melindungi maruahnya, melindungi martabatnya. Nah, jadi perasaan tersinggung adalah akibat dari harga diri, dari maruah atau martabat yang dia rasa terancam, tidak dihargai, tidak dihormati dan sebagainya. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, biasanya langkah yang diambil oleh orang yang tersinggung ini adalah dia menjauhkan diri dari orang yang telah menyakiti hatinya. Dia tidak mau bergaul dan dia tidak mau berkawan dengan orang yang telah menyakiti hatinya. Sehingga lama-kelamaan terjadilah perang dingin, terjadilah perselisihan, pergaduhan di antara mereka, yang sebenarnya tidak disadari oleh orang pertama itu tadi. Karena orang pertama itu tidak menyangka hal itu menyinggungkan perasaan orang yang kedua. Tetapi oleh karena orang yang kedua merasa dirinya tidak dihargai, tidak dihormati, hilang maruahnya, maka orang kedua pun marah dan tersinggung. Nah, oleh itu saudara, bagaimana kita mengatasi perasaan tersinggung itu? Bagaimana caranya? Jadi saudara, apabila Anda merasa bahwa seseorang kawan atau majikan yang telah menyinggungkan perasaan Anda, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengatasi hal itu. Yang pertama adalah motivasi. Apakah motivasi tindakan itu? Setiap tindakan selalunya didasarkan oleh motivasi.
kita bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa ia bertindak demikian sehingga Anda tersinggung? Apakah benar ia sengaja menyinggungkan perasaan kita, atau itu hanya satu andaian, itu hanya satu tafsiran Anda terhadap tindakannya itu? Ya, kita harus tahu apa motivasinya. Yang kedua, keadaan atau situasi orang itu. Salah satu ciri dari mental yang sehat ialah kemampuan untuk melihat atau menilai setiap perbuatan seseorang secara objektif, bukan secara subjektif. Contohnya, untuk penilaian secara objektif ya, Anda harus bertanya, apakah yang menyebabkan ia bertindak demikian terhadap kamu? Apa yang menyebabkan dia bertindak itu terhadap saya? Ini adalah pertanyaan objektif. Jadi saudara, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan untuk mengetahui jawaban atau menemukan jawaban objektifnya itu. Yang pertama adalah kita melihat keadaan fisik atau tubuhnya. Mungkin ia sedang sakit kepala ketika ditanya, ia menjawab dengan nada suara yang tinggi, yang kasar, keras, atau dia berdiam diri saja. Ini kita mau tahu keadaan fisiknya. Yang kedua, keadaan psikologisnya. Mungkin kawan Anda, kawan kita itu mengalami tekanan jiwa, atau stres, atau masalah pribadi, atau masalah keluarga, sehingga pikirannya dipenuhi oleh bermacam-macam hal. Apabila Anda bertemu dengannya, dia sedang berada dalam kekacauan jiwa, tekanan jiwa, dan kehilangan keseimbangan diri. Sehingga dia melontarkan, sehingga dia menyampaikan kata-kata yang tajam dan menyinggungkan perasaan Anda, dan kemudiannya ia menyesal. Jadi kita melihat psikologis orang itu. Yang ketiga, keadaan Anda sendiri, keadaan kita sendiri. Apakah Anda sendiri sedang berada dalam tekanan, atau ada masalah yang Anda hadapi, atau apakah Anda stres menghadapi masalah pribadi atau masalah keluarga, sehingga Anda sedang berusaha untuk melindungi harga diri Anda, melindungi maruah martabat diri Anda. Dan kita harus tahu juga bagaimana keadaan rohani kita. Apakah keadaan rohani kita baik ataupun tidak? Jadi perlu kita mempertimbangkan ketiga hal ini, saudara. Jadi saudara, tidaklah benar dan tidaklah adil bagi kita untuk langsung menghakimi orang atau melontarkan kata-kata yang kita sendiri tidak ingin mendengarnya kepada seseorang itu. Orang ini gila, orang ini senteng, tidak normal, dan sebagainya. Tidak adil, saudara, dan tidak benar. Jadi saudara, ingatlah, kata-kata yang keluar dari mulut itu sangat berbisa, sangat tajam. Oleh sebab itu, saudara, hati-hati mengeluarkan kata-kata. Maka dengan itu, perselisihan dapat dihindari bila mana kita memikirkan ketiga pertimbangan di atas ini sebelum kita melangkah kepada fitnaan dengan orang itu. Saudara, ingat ini. Seorang tokoh terbesar Tiongkok menulis, jika Anda menemui seorang yang baik, teladanilah dia. Bila mana Anda menemui orang jahat, periksalah diri Anda. Jadi saudara, demikianlah beberapa tips bagaimana cara kita mengatasi perasaan tersinggung ini. Saya harap melalui perkongsian ini dapat membantu kita untuk mengatasi perasaan tersinggung. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu bagaimana kami mengatasi perasaan tersinggung ini. Karena kami menyadari bahwa kadangkala kami tersinggung baik dengan hal-hal yang sangat sepele melalui ucapan kata-kata. Dengan itu
mampukan kami untuk mengatasinya. Biarlah semua kehidupan kami ini kami pakai untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.